Perkenalkan, nama saya Komarum Novianti, nomor absen 23 dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan gangguan dan kelainan pada sistem koordinasi manusia. Yang pertama ada gangguan dan kelainan pada sistem saraf manusia. Dibagi menjadi 9. Yang pertama ada meningitis, yaitu gangguan peradangan di bagian selaput otak yang disebabkan oleh bakteri Neisseria meningitidis atau virus. Yang kedua ada hidrosefalus, yaitu gangguan peradangan selaput otak yang mengakibatkan terjadinya penumpukan cairan di otak. Yang ketiga ada neuritis, yaitu iritasi pada neuron yang disebabkan oleh infeksi, kekurangan vitamin, keracunan, dan atau karena tekanan. Yang keempat ada Parkinson, yaitu gangguan reproduksi dopamin di otak karena neuron mengalami degenerasi. Kekurangan dopamin mengakibatkan asetilkolin tidak dapat bekerja secara normal. Gangguan koordinasi kerja otot ini mengakibatkan penderita mengalami tremor atau melakukan gerakan yang tidak terkendali. Yang kelima ada gagal otak, yaitu gangguan pada otak akibat benturan keras pada kepala. Yang keenam ada epilepsi, yaitu kelainan pada neuron-neuron di otak akibat kelainan metabolisme, infeksi, toksin, atau kecelakaan. Penderita epilepsi tidak dapat merespon rangsangan pada saat kambuh. Bahkan otot-otot rangka berkontraksi secara tidak terkontrol. Yang ketujuh ada Alzheimer, yaitu umumnya menyerang orang berusia di atas 65 tahun. Gangguan Alzheimer ditandai dengan berkurangnya kemampuan mengingat. Pada penderita Alzheimer juga kehilangan kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Yang kedelapan ada afasia, yaitu kehilangan daya ingat karena kerusakan pada otot besar bagian tengah. Yang kesembilan ada ataksia, yaitu penderita degeneratif akibat menyusutnya otak kecil. Gejala yang dialami penderita ataksia yaitu kesulitan mengontrol gerak tubuh, tersedak saat minum, dan kesulitan melafalkan kata-kata. Wah, ada gangguan dan kelainan pada sistem indera manusia. Gangguan dan kelainan pada sistem indera manusia dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada gangguan pada mata. Mata tidak dapat melihat dengan jelas jika mengalami kelainan atau penyakit. Beberapa kelainan atau penyakit pada mata, yang pertama ada miopi atau rabun jauh, disebabkan oleh lensa mata yang terlalu cembung. Akibatnya, objek yang jauh terlihat kabur karena bayangan jauh di depan retina. Akibat kelainan mata ini dapat ditolong menggunakan lensa cekung atau lensa negatif. Yang kedua ada hipermetropia, yaitu rabun dekat, disebabkan oleh lensa mata terlalu pipih. Akibatnya objek yang dekat terlihat kabur karena bayangan jauh di belakang retina. Kelainan mata ini dapat ditolong menggunakan lensa cembung atau lensa positif. Yang ketiga ada juling, disebabkan oleh tidak serasinya otot mata kanan dan otot mata kiri sehingga arah pandangan kedua bola mata tidak sama. Yang keempat ada glaukoma, yaitu disebabkan oleh tekanan dari dalam mata yang meningkat akibat cairan mata tidak dapat mengalir dengan baik. Tekanan yang makin meningkat dapat mengakibatkan kerusakan jaringan saraf pelapis bagian belakang mata yang peka terhadap cahaya. Akibatnya, penglihatan penderita menjadi terganggu. Yang kelima ada presbiopia, yaitu ketidakmampuan mata dalam melihat benda dekat ataupun benda jauh dengan jelas. Presbiopia disebabkan oleh kehilangan daya elastisitas lensa yang biasa diderita oleh lansia. Kelainan ini dapat dibantu menggunakan lensa ganda. Yang keenam ada rabun senja, yaitu ketidakmampuan mata untuk melihat dalam intensitas cahaya rendah. Rabun senja disebabkan oleh kekurangan vitamin A. Yang ketujuh ada rabun buta warna, yaitu ketidakmampuan mata untuk melihat warna-warna tertentu sehingga tidak mampu membedakan warna.
Buta warna disebabkan oleh faktor genetik. Ada 3 jenis buta warna. Yang pertama ada trikromasi, yaitu keadaan mata yang mengalami perubahan tingkat sensitivitas warna dari 1 atau lebih sel kerucut pada retina. Jenis buta warna inilah yang sering dialami oleh kebanyakan orang. Ada 3 jenis trikromasi, yaitu yang pertama ada protanomali, yaitu tidak dapat mengenali warna merah. Yang kedua ada deuteromali, yaitu tidak dapat mengenali warna hijau. Dan yang terakhir ada trinomali, yaitu tidak dapat mengenali warna biru. Selanjutnya ada dikromasi. Dikromasi adalah keadaan mata ketika 1 dari 3 sel kerucut tidak ada. Ada 3 jenis dikromasi, yaitu protonopia, yaitu retina tidak memiliki sel kerucut yang peka terhadap warna merah. Yang kedua ada deuteronopia, yaitu retina tidak memiliki sel kerucut yang peka terhadap warna hijau. Yang ketiga ada tritranopia, yaitu retina tidak memiliki sel kerucut yang peka terhadap warna biru. Selanjutnya ada monokromasi. Monokromasi sebenarnya sering dianggap sebagai buta warna oleh orang umum. Kondisi ini ditandai dengan retina mata yang mengalami kerusakan total dalam respon warna. Hanya warna hitam dan putih yang mampu diterima retina. Selanjutnya ada mata merah. Mata merah terjadi karena mata kemasukan benda asing sehingga dapat menyebabkan mata perih dan gatal. Mata merah yang tidak segera diobati dapat mengakibatkan kotoran menumpuk di sudut mata. Dalam kondisi yang parah, kelopak mata akan membengkak. Selanjutnya ada katarak, yaitu perubahan lensa mata yang semula bening dan tembus cahaya menjadi keruh sehingga mengakibatkan gangguan pada penglihatan. Pada mata katarak biasanya tampak diselimuti oleh lapisan putih. Penderita katarak dapat disembuhkan dengan melakukan operasi pengangkatan lensa yang keruh atau buram dan menggantinya dengan lensa buatan. Penyakit ini biasanya diderita oleh orang yang lanjut usia. Selanjutnya ada astigmatisme. Dikenal juga dengan mata silinder. Astigmatisme disebabkan oleh tidak ratanya permukaan kornea. Penderita dapat melihat jelas menggunakan lensa silindris. Selanjutnya ada konjungtivitis, yaitu peradangan pada selaput yang melapisi permukaan bola mata dan kelopak mata bagian dalam atau konjungtiva akibat infeksi bakteri atau virus. Konjungtivitis menyebabkan mata berwarna merah. Yang kedua ada gangguan pada telinga. Telinga dapat mengalami gangguan fungsi yang disebut tuli. Gangguan ini dapat berupa tuli konduktif dan tuli saraf. Yang pertama ada tuli konduktif. Tuli konduktif merupakan gangguan penghantaran getaran bunyi di telinga bagian luar atau telinga bagian tengah. Tuli konduktif dapat terjadi karena hal-hal berikut. Yang pertama ada penyumbatan saluran telinga oleh minyak serumen. Yang kedua ada penebalan atau pecahnya membran timpani. Yang ketiga ada pengapuran tulang pendengaran. Yang keempat ada kekakuan hubungan stapes pada fenestra ovalis. Yang kedua ada tuli saraf. Tuli saraf atau disebut juga gangguan pendengaran sensori neural disebabkan oleh kerusakan sel saraf auditori. Gangguan ini biasanya bersifat permanen. Yang ketiga ada gangguan pada kulit. Beberapa gangguan dan penyakit pada kulit. Yang pertama ada jerawat. Terjadi penyumbatan pori-pori kulit oleh kotoran. Yang kedua ada dermatitis atau eksim, yaitu peradangan pada kulit. Yang keempat ada gangguan pada hidung. Gangguan telinga ini dapat bersifat sementara.
Gangguan ini dapat diatasi melalui pengobatan, operasi, atau penggunaan alat bantu dengar. Salah satu gangguan pada hidung yaitu anosmia. Anosmia adalah hilangnya atau berkurangnya kemampuan hidung untuk membau. Gangguan ini terjadi karena berbagai kondisi. Misal adanya polip yang menghambat saluran pernapasan atau adanya gangguan saraf yang berasal dari hidung menuju otak atau di dalam otak. Yang kelima, ada gangguan pada lidah. Salah satu gangguan pada lidah adalah dysgeusia. Dysgeusia adalah distorsi daya pengecapan. Terdapat dua jenis dysgeusia, yaitu yang pertama ada dipogeusia dan yang kedua ada ageusia. Untuk hipogeusia adalah berkurangnya kepekaan pengecapan, sedangkan ageusia adalah hilangnya daya pengecapan. Penderita ageusia tidak dapat mengecap rasa sama sekali. Sekian presentasi dari saya. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.